Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak soleh dan soleha semuanya? Semoga di hari ini masih tetap sehat dan masih tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1, yaitu tentang keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Namun alangkah lebih baiknya sebelum kita belajar, mari kita mengawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Keberagaman budaya bangsaku. Bangsa Indonesia sangat terkenal dengan banyaknya keberagaman budaya. Salah satunya yaitu ada upacara adat. Upacara adat merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kakak perlu mempelajari berbagai budaya bangsa agar budaya bangsa ini tidak punah. Selain itu juga akan timbul sikap toleransi dan saling menghargai antar keberagaman. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai gagasan pokok. Ada ide yang mendasari disusunnya sebuah paragraf atau gagasan utama atau ide pokok. Sedangkan gagasan pendukung yaitu penjelas dari gagasan pokok. Paragraf yaitu kumpulan dari beberapa kalimat yang memiliki ide pokok. Mari kita memahami paragraf pada bacaan tersebut. Di sini Ibu akan menjelaskan lebih sedikit mengenai paragraf pada bacaan karnaval budaya. Kakak bisa melihat di sini ada tulisan yang lebih condong ke dalam. Nah, ini termasuk bagian dari paragraf juga. Kakak bisa melihat dari sini juga bisa ya. Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi karnaval budaya memiliki berapa paragraf? Memiliki 5 paragraf. Selanjutnya yaitu ada bunyi. Bunyi yaitu energi yang dapat didengar, sedangkan frekuensi banyaknya getaran per detik. Frekuensi itu berarti banyaknya. Sedangkan satuan frekuensi yaitu getaran per detiknya. Satuannya namanya hertz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3, yaitu ada infrasonik yang memiliki frekuensi paling sedikit, yaitu berapa? Di bawah 20 Hz. Sedangkan audiosonik ada di tengah-tengah, yaitu memiliki getaran antara 20 sampai 20.000 Hz. Sedangkan ultrasonik memiliki getaran di atas 20.000 Hz. Bunyi juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama yaitu dapat merambat melalui benda padat, benda cair, maupun benda gas. Yang kedua, dapat dipantulkan, memantul jika mengenai benda padat dan keras. Contohnya kalau kakak sedang di dalam ruangan kosong, terus kakak teriak, maka suara itu akan memantul. Dapat diredam oleh benda padat yang lunak, seperti contohnya busa, itu juga bisa. Jadi suara itu tidak akan menggema karena ada yang meredam atau karena ada yang menahannya. Selanjutnya di sini ada mengenal tari melinting. Apakah kakak soleh dan soleha ada yang mempunyai keluarga dari Lampung? Nah, inilah tari melinting dari Lampung. Di sini Ibu akan menyalakan videonya atau akan memutarkan videonya sekaligus menjelaskan sedikit mengenai tari melinting. Silakan kakak lihat videonya dan simak penjelasan dari Ibu.
Tari melinting merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tari melinting tergolong tarian tertua yang ada di sana karena diperkirakan tarian ini sudah ada jejak masuknya agama Islam di daerah Lampung. Tari melinting biasanya dibawakan oleh 8 penari yang terdiri atas 4 penari pria dan 4 penari wanita. Kakak bisa lihat di video, di situ ada penari pria dan ada 4 penari perempuan atau wanita. Dengan menggunakan busana adat serta diiringi oleh alunan musik pengiring. Nah, seperti ini musiknya. Dengan gerakannya yang khas dan menggunakan kipas sebagai atribut menarinya. Dalam pertunjukan tari melinting biasanya dibagi menjadi beberapa babak, yaitu babak pembuka, babak Pugawaratu, babak Penui Melayang, dan babak penutup. Selanjutnya di sini ada bacaan mengenai bersatu membersihkan lingkungan sekolah. Nah, di sini ketika kakak sudah membaca bacaan ini, mari kita menentukan gagasan pokok dan pendukungnya bersama-sama ya, Kak. Coba tadi di awal video sebelumnya sudah ada penjelasan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik, Ibu akan ulangi kembali. Gagasan pokok adalah ide yang mendasari disusunnya sebuah paragraf atau gagasan utama ide pokok. Sedangkan gagasan pendukung penjelas dari gagasan pokok. Nah, di sini yang pertama ya, sekolah Bella mengadakan kegiatan kerja bakti untuk menyambut Hari Lingkungan Hidup. Nah, di sini gagasan pokoknya mana? Gagasan pokok berarti inti dari paragraf ini, dari satu paragraf ini. Yaitu apa Pak? Gagasan pokoknya yaitu sekolah Bella mengadakan kegiatan kerja bakti. Ini adalah gagasan pokoknya. Sedangkan gagasan pendukung atau yang lebih menguatkan ya, lebih menguatkan dari gagasan pokoknya, untuk menguatkan maksudnya yaitu untuk menyambut Hari Lingkungan Hidup. Sampai sini juga cukup atau bisa mau ditambahkan sampai kalimat kedua, murid-murid kelas 4 menyambut dengan gembira kegiatan tersebut juga nggak apa-apa. Jadi tadi gagasan pokoknya mana? Gagasan pokok sekolah Bella mengadakan kegiatan kerja bakti. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu untuk menyambut Hari Lingkungan Hidup. Nah, untuk paragrafnya adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang memiliki ide pokok. Nah, di sini ada 3 kalimat. Coba hitung 1, 2, 3 lah. Inilah namanya paragraf. Selanjutnya ada frekuensi dan perambatan bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3, yaitu ada infrasonik, ada audiosonik, dan ultrasonik. Nah, ini sudah ada tulisannya, maka bisa difahami. Nah, jangkrik, anjing, dan gajah maksudnya yaitu yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz, yaitu jangkrik, anjing, dan gajah. Jadi hewan-hewan inilah bisa mendengar suara dengan frekuensi di bawah 20 Hz. Manusia, audiosonik, ultrasonik, lumba-lumba, dan kelelawar. Belajar itu asik. Ya, tentu belajar itu asik. Yuk Kak, kita buka bukunya di halaman 12 sampai 13. Dengarkan baik-baik ya, Ibu akan bahas bersama-sama soal yang ada di halaman 12 dan 13. Simak dan catat jawabannya. Ayo pahami dan jawab. Ini bagian A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Bunyi jenis apakah yang dapat didengar manusia? Audiosonik. Bagaimana cara kelelawar mencari mangsa? Dengan bunyi ultrasonik atau dengan pancaran ultrasonik.
Yang ketiga, mengapa kita dapat mendengar bunyi? Karena telinga menangkap bunyi yang merambat. Sebutkan salah satu sifat bunyi, merambat. Apakah kecepatan perambatan bunyi pada setiap media sama? Tidak. Jelaskan. Baik. Tidak, karena setiap media menghasilkan gelombang bunyi yang berbeda pula. Selanjutnya, masih halaman 12 yang B. Salah satu jenis hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik yaitu apa coba? Jangkrik. Salah satu jenis hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik yaitu apa coba? Kelelawar. Satuan frekuensinya bumi adalah hertz. Pada ruang hampa udara bunyi tidak dapat terdengar. Lonceng yang dipukul menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui udara. Selanjutnya di sini ada ayo lakukan, yaitu pasangkan pernyataan berikut dengan arti yang sesuai. Indra yang digunakan untuk mendengarkan suara disebut telinga. Bunyi yang getarannya lebih dari 20.000 getaran per detik yaitu disebut ultrasonik. Satuan kekerasan bunyi disebut desibel. Banyak getaran dalam 1 detik yaitu frekuensi. Bunyi dengan frekuensi teratur disebut nada. Nah, alhamdulillah belajar tematik hari ini sudah selesai ya Kak. Kita tadi membahas subtema 1, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, ini rangkumannya kita sudah membahas 4 materi ini ya. Kiranya masih ada yang kurang paham, Kakak bisa tanyakan ke wali kelas masing-masing ya Kak. Mari kita tutup pembelajaran tematik hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.